Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat dan terus bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi Pelkat PA GPIB loh. Ada yang tahu nggak sih hari ini hari spesial apa yang akan kita rayakan? Apa tuh Kak? Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Nggak terasa ya adik-adik, hari ini Pelkat PA GPIB merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun di perayaan tahun ini kita nggak bisa merayakan ulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, beribadah sama-sama di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Bersyukur karena kasih setia penyertaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi Pelkat PA GPIB, sehingga kita masih bisa menikmati hari ulang tahun Pelkat PA yang kali ini. Nah adik-adik, dalam rangka perayaan ulang tahun Pelkat PA kali ini, YHMPA dan YHMPT hari ini akan dilayani secara bersama oleh kakak-kakak dari Pelkat PA dan Pelkat PT. Adik-adik, ayo kita kenalan dulu sama pelayan hari ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Marcel dari Pelkat PT. Hari ini kakak akan melayani adik-adik sebagai liturgos, dan ada juga Kak Diska sebagai Kak Junis. Terima kasih Kak Marcel dan Kak Diska. Hari ini adik-adik dilayani juga oleh aku, Kak Yohan, sebagai liturgos, dan juga Kak Tommy, gitaris dari Pelkat PA. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan olahraga sedikit ya. Kita akan menyanyikan Pujilah Nama Tuhan, Nyanyilah Dengan Riang. Dengan gerakan ya adik-adik. Masih dalam posisi berdiri, yuk adik-adik kita angkat pujian lagi, berdiri di hati. Ada
saatnya untuk kita masuk dalam saat teduh ya. Dengan sikap berdoa, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dinyanyikan 2 kali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, dalam rangka merayakan HUT Pelkat PA dengan sikap yang baik, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil tentang ladang Tuhan. Kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum masuk ke ibadah pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga pelayan firman kami agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita dari Pelkat PT. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Adik-adik, sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati serta pikiran adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya juga ya. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Senang sekali ya, pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Salom di rumah AJ. Oke adik-adik, hari ini kalian mau cerita yang seru sekali. Karena hari ini hari istimewa. Hari ini adalah hari ulang tahun pelayanan anak GPIB. Yang keberapa? Wah, lupa kakak-kakak yang keberapa? Iya, yang ke-61 tahun. Jadi, hari ini Kak Yeyen pakai baju hijau loh. Iya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, apa kabar? Samuel, halo Ezra, Lea, Elkana. Kabarnya sehat-sehat semua ya? Iya, ada J, ada siapa lagi tuh? Ada Luisa, ada Andrew Nathanael, ada Ethan. Wah, senang sekali hari ini udah siap-siap di depan laptop atau depan televisi atau depan HP. Adik-adik, kakak akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus supaya Kak Yeyen, Mama, dan adik-adik mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena Tuhan sayang pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan baca Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu
telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kalian dengar mau menceritakan tentang seorang anak muda yang bertugas memberitakan firman Tuhan, tapi karena dia masih muda, dia pernah nggak semangat. Kenapa? Biasa kan kalau ada orang tua yang menasehatinya anak kecil, suka-suka nggak didengar. Demikian juga dengan anak muda ini yang bernama, adik, namanya Timotius. Siapa namanya? Timotius. Nah, Kak Timotius ini usianya masih muda, tapi dia memberitakan firman Tuhan. Lalu suatu hari dia agak sedikit tidak enak. Tidak enaknya kenapa? Karena waktu dia memberitakan firman Tuhan, banyak orang tua yang tidak seolah-olah nggak mau dengar gitu. Akhirnya dia nggak semangat. Padahal adik-adik, Timotius ini tinggal bersama oma dan mamahnya. Mamahnya bernama Mama Yunike. Omahnya bernama Omah Louis. Kak Timotius ini dididik oleh oma dan mamahnya dengan baik adik-adik, sehingga dia menjadi anak muda yang penuh dengan semangat melayani. Karena tadi, lalu adik-adik apa yang terjadi? Waktu Timotius dalam keadaan tidak semangat, nah Rasul Paulus yang jadi papa seraninya, yang menganggap Timotius sebagai anak, ini mendatangi Timotius. Tuh adik-adik. Lalu dia cerita, Timotius memang begitu, nggak boleh patah semangat. Kalau melayani memberitakan firman Tuhan harus tetap semangat. Waktu dulu juga saya, wah Timotius cerita saya nih, kata Paulus gini. Cerita apa ya adik-adik? Oh, cerita pada saat Rasul Paulus belum dipanggil atau belum dipilih Tuhan sebagai pemberita Injil. Oh, waktu itu dia lebih seru adik-adik. Wah, adik-adik tahu nggak waktu itu? Om Rasul Paulus ini atau Pak Rasul Paulus atau Rasul Paulus dulu sebelum dia menjadi pemberita firman, dia nggak bagus adik-adik. Dia suka nakal. Nakalnya apa adik-adik? Dia minta surat sama gubernurnya. Dia mau datang ke kota Damsik. Dia mau ngapain di sana? Sambil cerita gitu Timotius dengerin. Rupanya Rasul Paulus itu mau nakalin orang-orang Kristen yang ada di dalam kota. Dia mau panggil, dia mau bunuh. Wah, adik-adik. Dan Tuhan Yesus yang Maha Pengasih itu, Tuhan Yesus yang melihat kelakuannya Rasul Paulus, langsung begitu Rasul Paulus datang sampai di depan pintu kota Damsik, Rasul Paulus lagi naik kuda, ada pasukan, ada cahaya dari atas. Nah, adik-adik, kudanya langsung jatuh. Lalu Paulus kena sinar itu dan ada suara yang berseru dari atas langit. Hai Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus kan gak bisa lihat tuh. Hah? Siapa? Engkau Tuhan. Dia cerita bagaimana
Rasul Paulus ditegur oleh Tuhan Yesus melalui cahaya itu untuk tidak boleh menganiaya atau nakalin orang-orang Kristen lagi. Sejak saat itu Rasul Paulus menjadi seorang pemberita firman yang hebat karena Tuhan sayang pada dia. Oh adik-adik, begitu Rasul Paulus menceritakan itu pada Timotius. Oh Timotius semangat. Wah saya semangat lagi deh. Oke, dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan semangat. Dia tidak mau sedih lagi. Kalaupun nggak gampang adik-adik. Susah menceritakan firman Tuhan itu untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya tuh kalau Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang bangkit dari kubur. Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit. Itu Tuhan kita loh adik-adik. Nah, adik-adik seperti Timotius semangat, saat ini juga adik-adik dapat tugas loh. Sekarang musim apa ayo? Sekarang musim apa? Kita harus pakai masker. Musim corona. Adik-adik yang sakit di Indonesia ini sudah 170.000 orang. Lebih yang meninggal banyak karena mereka tidak taat, tidak disiplin. Mereka maunya keluar, lupa pakai masker. Terus makannya tuh kalau makan suka nggak habis. Minum susunya juga adik-adik. Terus kalau habis pegang sesuatu harus apa ya? Harus apa ya? Harus cuci tangan ya, harus cuci tangan supaya tangan kita bersih dan kita menghindari kerumunan orang banyak. Jadi kalau mamanya ke pasar kita jangan nangis, mama ikut dong, jangan. Kita di rumah aja. Tapi adik-adik ada loh yang lagi nggak semangat, mereka lagi lelah adik-adik. Oh nih, mereka dalam keadaan lelah yaitu para dokter adik-adik. Di rumah sakit dia capek urusin yang sakit. Dia juga kangen sama anaknya, capek membersihkan ruangan yang banyak virusnya. Lihat mereka capek. Dan kita harus mendoakan, memberi semangat kepada para medis dan para pejuang kesehatan. Lihat lagi nih adik-adik. Tuh banyak ya yang kecapean. Nah adik-adik, mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kita bisa lakukan itu dari rumah dengan cara berdoa untuk mereka, mendoakan untuk mereka ya, supaya mereka tetap semangat seperti ini adik-adik. Tuh kan sekolahnya sekarang di rumah, yang TK juga. Oh dia tetap pakai baju seragam. Semangat ya, walaupun sekolah di rumah saja, belajar di rumah saja, tapi dia tetap semangat. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita semua pada saat kita jenuh di rumah, bosen ya di rumah ya, pengen jalan-jalan ya, iya pengen ke sekolah minggu di Salom Depok ya. Halo yang orang dari NTT, dari Kerawang, dari mana lagi nih? Oh banyak ya. Semangat walaupun di rumah saja. Kita berdoa supaya virus corona ini hilang, supaya kita bisa bersama-sama lagi beraktivitas di luar rumah. Sekarang tetap di rumah saja, tetap beribadah, tetap semangat. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, kalau tadi Rasul Paulus mau mengingatkan kepada Timotius anak seraninya untuk tetap semangat walaupun dia masih muda ya. Halo Elkana, tetap semangat ya. Siapa lagi tuh yang di sana? Bianca, Brian, Ethan.
Oh, Juna udah kelas 1. Juna ikut sini ya. Aurelia, Davana, Divana, kakak adik ya. Oh, ada itu. Yeremi Sinaga, semangat ya, nyanyinya bagus minggu lalu. Yesus sayang padaku. Yeremi udah pinter, udah gede. Yang lain juga, ya Lea juga semangat ya Lea ya. Iya adik-adik, harus tetap semangat seperti Rasul Paulus kepada Timotius anak seraninya. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu mengingatkan Kak Yeyen, adik-adik, mama, papa, supaya tetap semangat walaupun di masa-masa virus corona ini. Tetap memuji nama Tuhan, tetap bangun pagi, mandi, makannya harus habis. Susunya jangan lupa, tetap tidur siang ya. Iya, Samuel Panjaitan bobok siang ya. Iya, pinter sekali. Ada siapa lagi tuh ya? Banyak ya. Ada Andrew. Ada siapa lagi tuh? Ada Sapi. Oh, Sapir udah kelas 1 ya? Iya. Iya, adik-adik, aktivitasnya minggu ini sama mama membuat gambar muka di lingkaran, lalu gambar orang senyum. Nah, nanti ada tuh di grup PA-nya ya, gambar orang senyum. Adik-adik buat mulutnya yang lagi senyum. Nanti di grup Pelkat PA Salom, adik-adik lihat. Yang belum tahu nanti kalian bisa buka YouTube ya. Iya, jadi aktivitasnya membuat lingkaran wajah orang senyum dengan semangat. Pasti bisa. Terus apain Kak Yeyen? Boleh beri warna, boleh gambar itu rambutnya jangan lupa. Rambutnya, apalagi nih? Telinganya, hidungnya, mulutnya tersenyum adik-adik. Bagus, pinter. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan Kak Yeyen dan semua orang termasuk adik-adik harus tetap semangat di hari ulang tahun Pelkat GPIB yang ke-60 ya. Kalau 60 yang ke-61 adik-adik. Tahun lalu 60, sekarang ke-61, berarti sudah lansia tapi tetap semangat ya. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa kalian transfer ke rekening GPIB Shalom di bawah ini. Nah, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama lagi secara online di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya adik-adik, jangan sampai lupa. Jangan lupa juga adik-adik kalau ada tugas aktivitas dari kakak-kakak layan dikerjain ya, dan juga bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA. Jangan lupa minta bantuan dari mama dan papa ya adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta PT. Warta PT yang pertama, adik-adik PT yang dikasihi Tuhan, IHM PT minggu depan dapat kita saksikan mulai jam 8 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok ya, jangan terlambat. Warta PT yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik PT yang berulang tahun selama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta PT yang ketiga, jangan lupa adik-adik boleh kasih saran dan kritik untuk ibadah Pelkat PT melalui link yang akan di-share di grup WhatsApp PT GPIB Shalom. Sekarang kita udah tiba nih di penghujung ibadah. Semoga firman yang tadi adik-adik sudah dengarkan dari kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik mau kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 263, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku.
Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ulang tahun untuk PLKPA yang ke-61. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau beraktivitas yang lain, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saya sudah dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya supaya saya dapat melakukan firman itu dan tetap semangat. Terima kasih ya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ke-61. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.